Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, materi hari ini tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan materi berikut ini dengan baik dan benar. Mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna Rasul Allah, tugas dan sifat-sifat Rasul Allah. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul memiliki pengertian yang berbeda. Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Kemudian, pengertian Rasul. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain atau umat manusia. Nah, jadi yang membedakan antara Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya, tidak memiliki umat, dan Nabi belum tentu Rasul. Sedangkan Rasul berkewajiban menyampaikan wahyunya, memiliki umat, dan Rasul sudah tentu Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang menaati perintahnya, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Apa isi janjinya? Isi janjinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan dan kesenangan serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Para rasul ini membawa wahyu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka ketika kita mengikuti perintah Allah dan kita menjauhi larangannya, maka itu adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada juga peringatan. Peringatan ini adalah ancaman terhadap orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan ingkar kepadanya. Apa peringatannya? Peringatannya adalah azab dan kesulitan di dunia maupun di akhirat. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, yaitu sama seperti kita, yaitu makan, minum, berkeluarga, mempunyai keturunan, merasakan sakit, merasakan senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya.
Akan tetapi ada yang membedakannya, yaitu mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman Allah yang berupa kitab-kitab Allah, dan juga ada yang berupa suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu Allah. Selain itu, Nabi dan Rasul juga diberi mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kekuatan atau kejadian yang luar biasa sebagai tanda bukti kenabian atau kerasulan. Kemudian kitab suci dan suhuf juga sebagai bukti dari kenabiannya. Jadi ada beberapa rasul yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Mukjizat ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah seorang nabi dan seorang rasul. Anak-anak, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat dalam menyampaikan wahyunya. Adapun tugas-tugas dari seorang rasul adalah menegakkan kalimat tauhid. Maksudnya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Karena sebagian besar manusia itu tidak menyembah Allah, bahkan Tuhannya pun bermacam-macam. Jadi, salah satu tugas seorang rasul adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Membawa rahmat. Dengan adanya rasul, maka akan membawa rahmat kepada umatnya, yaitu merubah masyarakat yang suka berbuat maksiat dan kejahatan akan diberikan kebaikan-kebaikan sehingga mereka kembali ke jalan yang lurus dan penuh kasih sayang. Menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah. Ada beberapa kesalahan di antara manusia itu, bahwa mereka ada yang menyembah matahari, berhala, pohon, hewan, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya agar mengingatkan mereka dan memberitahu bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Maksudnya, para rasul memberikan arahan kepada mereka dari perbuatan-perbuatan yang salah menuju perbuatan-perbuatan yang benar. Membawa kabar gembira dan memberi peringatan, yaitu kabar gembira kepada orang-orang yang menaati perintah Allah akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan memberikan peringatan bahwa Tuhan hanya satu dan semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya, serta peringatan ada surga dan neraka. Memberi suri tauladan yang baik. Sikap perbuatan dan ucapan para rasul Allah merupakan cerminan manusia yang sempurna. Untuk itu, para nabi dan rasul menjadi suri tauladan bagi kita. Anak-anak, tugas para nabi atau rasul adalah sangat berat. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka sifat-sifat yang istimewa. Sifat-sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat wajib rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Adapun sifat-sifat wajib rasul tersebut adalah: yang pertama, rasul itu bersifat sidik. Artinya, jujur dan benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Jadi, mustahil kalau seorang rasul itu berkata dusta atau bohong. 2. Rasul harus memiliki sifat amanah. Artinya, dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil memiliki sifat khianat, karena dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. 3. Rasul harus memiliki sifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, walaupun dalam menyampaikannya terasa sulit atau dianggap membahayakan dirinya sendiri, sehingga Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. 4. Seorang Rasul harus memiliki sifat fatonah. Fatonah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Jadi, seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat baladah, yang artinya bodoh. Dengan sifat-sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan perbedaan antara Nabi dengan Rasul. 2. Sebutkan sifat wajib dan sifat mustahil Nabi dan Rasul. 3. Sebutkan tugas-tugas Nabi dan Rasul. 4. Jelaskan makna isi kandungan surat Al-An'am ayat 48. 5. Jelaskan pengertian Rasul Allah. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat dalam proses pembelajaran dan tetap menjaga kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa di sekolah tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum